Pengertian disiplin pegawai. Disiplin pegawai merujuk pada kepatuhan dan kesadaran pegawai terhadap peraturan, tata tertib, dan standar kerja yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Disiplin ini mencakup berbagai aspek seperti kehadiran tepat waktu, pemenuhan tanggung jawab pekerjaan, serta tata krama dan etika dalam berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan. Disiplin pegawai penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi. B. Kewajiban pegawai. 1. Melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab. 2. Menjaga rahasia perusahaan. 3. Bersikap loyal kepada perusahaan. 4. Menaati seluruh peraturan perusahaan. C. Larangan pegawai. Larangan pegawai adalah peraturan atau aturan yang ditetapkan oleh organisasi untuk mencegah tindakan atau perilaku yang dapat merugikan perusahaan atau mengganggu lingkungan kerja. Beberapa contoh larangan pegawai meliputi: 1. Absen tanpa izin. Tidak hadir kerja tanpa pemberitahuan atau izin yang sah. 2. Pelanggaran etika. Melakukan tindakan yang melanggar kode etik seperti korupsi, penyuapan, atau penyalahgunaan wewenang. 3. Penyalahgunaan aset perusahaan. Menggunakan fasilitas atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin. 4. Perilaku tidak profesional. Berperilaku tidak sopan atau tidak sesuai dengan standar profesional, seperti berkelahi atau berbicara kasar. 5. Pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja. Mengabaikan prosedur keselamatan kerja yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. 1. Teguran. Teguran lisan. Teguran langsung yang diberikan secara verbal untuk pelanggaran ringan biasanya disampaikan secara formal. Teguran tertulis. Teguran yang diberikan dalam bentuk tertulis sering digunakan untuk pelanggaran yang lebih serius atau jika pelanggaran berulang terjadi. 2. Surat peringatan. Surat peringatan pertama diberikan jika teguran lisan atau tertulis tidak diindahkan. Surat ini mengingatkan bahwa tindakan lebih lanjut akan diambil jika pelanggaran diulangi. Surat peringatan kedua diberikan jika pelanggaran masih berlanjut setelah surat peringatan pertama. Biasanya, surat ini lebih serius dan dapat disertai ancaman hukuman lebih berat. Surat peringatan ketiga, peringatan terakhir sebelumnya tindakan disiplin yang lebih serius seperti penurunan jabatan atau pemutusan hubungan kerja dilakukan. 3. Penurunan pangkat atau jabatan. Mengurangi posisi atau jabatan seseorang sebagai hukuman atas pelanggaran tertentu. Ini menunjukkan ketidakpercayaan organisasi terhadap kemampuan individu tersebut dalam perannya saat ini. 4. Pemotongan gaji. Mengurangi jumlah gaji atau bonus yang diterima sebagai bentuk hukuman. Biasanya diterapkan dalam kasus pelanggaran yang berdampak pada kinerja organisasi atau melibatkan keuangan. 5. Skorsing. Skorsing dengan gaji karyawan dilarang bekerja untuk sementara waktu, tetapi masih menerima gaji. Skorsing tanpa gaji karyawan dilarang bekerja dan tidak menerima gaji selama periode skorsing. 6. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemecatan atau pengakhiran kontrak kerja sebagai langkah terakhir jika semua langkah disiplin sebelumnya tidak efektif atau jika pelanggaran sangat serius. 7. Denda. Pengenaan denda finansial terhadap individu yang melanggar aturan seringkali diterapkan dalam kasus pelanggaran yang berdampak langsung pada keuangan organisasi. 8. Pemberhentian. Penghapusan atau pemberhentian secara permanen dari posisi atau peran tertentu, baik di dalam organisasi atau instansi pemerintah. Tingkat dan jenis hukuman disiplin ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan internal organisasi atau peraturan yang berlaku. Penjatuhan hukuman disiplin adalah tindakan yang diambil oleh suatu organisasi, lembaga, atau instansi untuk menegakkan peraturan dan tata tertib terhadap anggotanya yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Hukuman disiplin biasa
jabatannya diberikan setelah melalui proses pemeriksaan dan penilaian yang cermat untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut benar-benar terjadi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa bentuk hukuman disiplin yang umum antara lain: yang pertama, teguran lisan atau tertulis. Teguran ini biasanya diberikan untuk pelanggaran yang relatif ringan sebagai peringatan agar pelanggan serupa tidak terulang di masa mendatang. Yang kedua, pemotongan gaji. Hukuman ini biasanya diterapkan pada pelanggaran yang lebih serius, di mana karyawan akan mengalami pemotongan gaji sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga, penurunan pangkat atau jabatan. Jika pelanggan cukup serius, pelaku mungkin diturunkan dari posisi atau pangkat yang dimiliki. Yang keempat, pemberhentian sementara atau scrouncing. Karyawan atau anggota yang melanggar bisa diberhentikan sementara dari tugas atau tanggung jawab mereka sebagai bentuk hukuman disiplin. Yang kelima, pemecatan. Ini adalah hukuman disiplin yang paling berat, di mana pelaku dipecat atau diberhentikan secara permanen dari organisasi.